Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita jumpa lagi pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Yang pertama itu ada Adi Abdullah. Hadir, Bu. Azahra Nur Fitri. Hadir. Siska Fauzia. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Nah, gimana nih kalian udah pada siap belum untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Baik, siap ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang kekongruenan dan kesebangunan dua bangun datar. Ada yang tahu sebelumnya apa itu kekongruenan dan kesebangunan? Ya, Siska boleh? Ya, betul, bisa. Adi? Ya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari kita bisa jumpai ya. Misalnya kayak kekongruenan. Di rumah kalian pasti kalian pernah lihat kan ubin-ubin di lantai itu sama kan? Nah, ubin-ubin tersebut itu dikatakan saling kongruen. Nah, selanjutnya untuk yang kesebangunan ada yang bisa tahu? Nah, ya baik. Untuk yang kesebangunan itu ada foto dan bingkainya. Nah, foto dan bingkainya itu sebangun dengan ukuran yang aslinya. Nah, apa sih manfaat mempelajari kekongruenan kesebangunan itu? Manfaatnya kita bisa tahu, kita bisa mengukur panjang dan tinggi suatu benda tanpa melihat ukuran yang aslinya. Menarik sekali kan? Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi dua benda atau bangun yang kongruen dan sebangun jika diberikan sebuah gambar atau bangun datar. Kemudian, siswa diharapkan dapat menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat dua bangun yang kongruen dan sebangun apabila diberikan gambar. Oke, baik. Untuk kompetensi dasar dan indikator yang akan kita capai pada materi ini ialah selanjutnya, Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok yang beranggotakan masing-masing itu 5 orang. Nah, kelompoknya itu sudah Ibu bagikan melalui WhatsApp group ya. Silakan kalian lihat masing-masing. Sekarang kita perhatikan gambar ini. Nah, ini ada dua buah mobil. Menurut kalian apakah ini kongruen? Ya, betul sekali kongruen. Sudah jelas ya, ini kan bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar ini. Ini ada dua buah mobil. Menurut kalian apakah ini kongruen? Ya, betul sekali tidak kongruen. Karena kita lihat ya, sudah jelas ini bentuk dan ukurannya itu berbeda. Jadi, dua mobil ini tidak kongruen. Sekarang kita perhatikan dua foto ini. Nah, dua foto ini dikatakan sebangun karena bentuknya sama, ukuran sudutnya pun sama. Untuk selebihnya nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini Ibu punya alat peraga yang namanya puzzle kekongruenan dan kesebangunan dua bangun datar, yang insya Allah akan membantu kalian semua dalam mempelajari materi hari ini. Nah, sekarang ini ada persegi, segitiga, ada jajar genjang, trapesium, ada setengah lingkaran dan segitiga sembarang ya. Nah, sekarang Ibu punya persegi panjang yang besar yang memiliki ukuran panjangnya 14 cm dan lebarnya 8 cm. Nah, coba kita masukkan ke dalam persegi panjang yang kosong. Nah, apabila persegi panjang yang besar ini memenuhi persegi panjang yang kosong, maka dua bangun ini dikatakan kongruen. Ya, Ibu punya persegi panjang yang kecil dengan ukuran panjangnya 7 cm dan lebarnya 4 cm. Coba kita masukkan. Nah, ini tidak memenuhi ya. Akan tetapi kita lihat tadi kan ini ukurannya panjangnya 14 cm dan lebarnya 8 cm. Coba kita perbandingkan. 14 dibagi 7 yaitu 2 berbanding 1 dan 8
dengan 4, yaitu 2 berbanding 1. Jadi perbandingannya itu sama, 2 berbanding 1. Apabila sisi-sisi yang bersesuaiannya itu perbandingannya sama, maka ini bisa kita katakan 2 bangun yang sebangun. Nah, selanjutnya, Ibu punya segitiga sembarang yang ukurannya ada 8 cm, 12 cm, dan 14 cm. Coba kita masukkan ke dalam segitiga yang kosong. Nah, seperti tadi ya, apabila memenuhi berarti kedua bangun ini ialah kongruen. Nah, sekarang coba kita masukkan segitiga yang kecil ini ke dalam segitiga yang kosong. Nah, dia tidak kongruen ya, tapi kedua bangun ini sebangun karena sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Selanjutnya ada yang mau coba? Nah, setelah kalian memperhatikan penggunaan alat peraga yang tadi, gimana sih caranya kita mengenali dua bangun datar yang kongruen dan tidak kongruen? Ada yang tahu? Ya. Kemudian bagaimana juga kita mengenali dua bangun datar yang sebangun dan tidak sebangun? Nah ya, kita akan bahas pengertian dari kekongruenan. Kekongruenan itu merupakan hubungan dua bangun datar atau lebih yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dan itu dapat dinotasikan dengan seperti ini, sama dengan di atasnya kayak ada benderanya gitu ya, dia kayak gini tuh. Selanjutnya kita perhatikan contoh berikut. Nah, kita lihat ya, sisi-sisi yang bersesuaian itu ada AB bersesuaian dengan FG, memiliki ukuran 8 cm. Kemudian ada BC bersesuaian dengan GH, memiliki ukuran 6 cm. Kemudian ada CD bersesuaian dengan HE, memiliki ukuran 8 cm. Kemudian ada DA bersesuaian dengan EF yang memiliki ukuran 6 cm. Nah, di sini kita lihat ya, sisi-sisi yang bersesuaiannya itu memiliki ukuran yang sama. Berarti syarat yang pertama itu sudah dipenuhi. Selanjutnya kita syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu apa? Sudut-sudut yang bersesuaian memiliki ukuran yang sama besar. Betul. Nah, kita lihat ya, di sini sudutnya itu sudut A bersesuaian dengan sudut F. Ya, ukurannya 90 derajat. Kemudian sudut B bersesuaian dengan sudut G. Ukurannya 90 derajat. Sudut C bersesuaian dengan sudut H yang ukurannya 90 derajat. Kemudian ada sudut D bersesuaian dengan sudut E. Ukurannya 90 derajat. Nah, lihat kan di sini sudut-sudut yang bersesuaian itu memiliki ukuran yang sama besar. Berarti syarat yang kedua juga dipenuhi. Nah, apabila kedua syarat tersebut dipenuhi, maka kedua bangun datar ini bisa kita katakan kongruen. Jadi, bangun A, B, C, D dengan bangun E, F, G, H itu kongruen. Selanjutnya itu ada kesebangunan. Pengertian kesebangunan itu merupakan hubungan dua bangun datar yang memiliki bentuk yang sama. Dalam kesebangunan ini, ukuran panjangnya itu tidak apa-apa jika tidak sama. Nah, tetapi memiliki perbandingan yang senilai. Nah, bisa kita lihat notasi dari kesebangunan itu seperti ini ya. Kesebangunan ini memiliki dua syarat. Yang pertama yaitu perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu senilai. Yang kedua, sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Selanjutnya kita perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada dua bangun datar. Yang satu memiliki panjang 12 cm dan lebar 8 cm. Yang satu lagi memiliki panjang 6 cm dan lebar 4 cm. Apakah kedua bangun ini bisa kita katakan sebangun? Ya, untuk mengetahui apakah kedua bangun datar ini sebangun atau tidak, mari kita lihat apakah syarat-syaratnya dipenuhi atau tidak. Syarat yang pertama yaitu perbandingan sisi yang bersesuaian itu harus senilai. Nah, sisi PQ dengan sisi EF. Ini PQ itu memiliki
ukuran 12 cm dan EF memiliki ukuran 6 cm, keduanya ini bisa dibagi 6, bisa dibagi 6, maka memiliki perbandingan yaitu 2 berbanding 1, yang kita sederhanakan menjadi 2. Selanjutnya ada sisi yang bersesuaian yaitu QR dengan FG. QR itu memiliki ukuran 8 cm dan FG memiliki ukuran 4 cm. Nah, ini bisa kita bagi 4 dan ini bisa kita bagi 4. Maka didapatkan perbandingannya yaitu 2 berbanding 1. Bisa disederhanakan menjadi 2. Selanjutnya itu ada sisi RS dengan sisi GH. RS itu memiliki ukuran 12 cm dan GH memiliki ukuran 6 cm. Keduanya ini dapat dibagi 6. Nah, sehingga didapatkan perbandingannya 2 berbanding 1. Bisa disederhanakan menjadi 2. Selanjutnya ada sisi SP dengan sisi HE. SP itu memiliki ukuran 8 cm dan HE memiliki ukuran 4 cm. Keduanya bisa dibagi 4, kemudian didapatkan perbandingannya yaitu 2 berbanding 1, yaitu 2. Baik, untuk syarat yang kedua yaitu sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Nah, kita perhatikan di sini. Ada sudut P dengan sudut E. Nah, kita lihat ya, bahwa persegi panjang itu memiliki ukuran sudut 90 derajat. Nah, kita lihat sudut P bersesuaian dengan sudut E, yaitu memiliki ukuran 90 derajat. Kemudian ada sudut Q dengan sudut F. Sudut Q dengan sudut F memiliki ukuran 90 derajat. Kemudian ada sudut R dengan sudut G. Sudut R dengan sudut G memiliki ukuran 90 derajat. Selanjutnya ada sudut S dengan sudut H. Sudut S dengan sudut H. Ini memiliki ukuran 90 derajat. Nah, karena sudut yang bersesuaian ini memiliki ukuran yang sama besar, maka syarat yang kedua dipenuhi. Karena syarat yang pertama itu sudah dipenuhi dan syarat yang kedua pun dipenuhi, maka bisa kita simpulkan bahwa kedua bangun ini adalah sebangun. Baik, setelah kita mempelajari pengertian beserta contoh dari kekongruenan dan kesebangunan bangun datar, selanjutnya Ibu meminta kalian untuk berdiskusi secara kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di soal latihan yang sudah Ibu berikan melalui WhatsApp group ya. Nah, nanti salah satu anggota kelompoknya itu akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, ya. Silahkan kalian untuk bekerja kelompok dan mendiskusikan soal latihan yang Ibu berikan ya. Di sini kita punya dua bangun datar yang berbentuk persegi panjang. Yang bangun datar yang pertama ini cuma diketahui panjangnya 6 cm dan bangun datar yang kedua itu cuma diketahui lebarnya 3 cm. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa kedua bangun di atas adalah kongruen. Nah, berarti kedua bangun datar ini memiliki ukuran panjang dan lebar yang sama. Nah, bisa kita tentukan luas dari persegi panjang ABCD. Nah, persegi panjang ABCD bisa kita lihat karena ini kongruen dengan bangun datar PQRS, berarti tadi panjang dan lebarnya itu memiliki ukuran yang sama. Nah, di sini kita lihat panjangnya itu berarti 6 cm dan lebarnya 3 cm. Tinggal kita kalikan 6 dikali 3 yaitu 18 cm. Jadi bisa kita dapatkan luas dari persegi panjang ABCD ialah 18 cm persegi. Sekarang Ibu akan memberikan kalian lembar kerja siswa yang berisi soal-soal latihan yang kalian isi secara berkelompok, kelompok dengan sisi yang sama. Nah, setelah kalian isi semuanya, nanti hasilnya kalian kumpulkan kepada Ibu ya. Baik, silakan anak-anak untuk mengumpulkan tulisnya. Ya, udah semua ya. Udah semua terkumpul. Sekarang kalian boleh mempresentasikan hasil diskusi yang tadi, yang soal yang pertama itu. Nah, boleh siapa yang mau maju duluan? Ya, terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan. Hasil-hasilnya sudah cukup bagus ya untuk materi kali ini.
Kemudian ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya, bagus sekali tanggapannya. Terima kasih ya kepada anak-anak sudah mempresentasikan dan memberikan tanggapan untuk hasil diskusi dari teman-temannya. Baik, setelah kita mempelajari materi hari ini, bagaimana kesan-kesan kalian semua? Iya, senang ya. Baik. Apa? Iya, menarik sekali. Ya, karena dengan kita mempelajari kekongruan dan kesebangunan dua bangunan datar ini, kita bisa mengetahui benda-benda apa yang ada di sekitar kita yang kongruen dan yang sebangun. Karena waktunya sudah habis, Ibu akan memberikan tugas portofolio yang kalian kerjakan di rumah masing-masing secara individu, yang sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Baik, untuk materi pelajaran hari ini kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, dicukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.